Rekan trader Indonesia dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Maurits. Kita akan membahas lagi segmen pergerakan pasar, bukan pasar harian, bukan mingguan, tapi kita kembali lagi membahas tentang bagaimana pergerakan pasar yang akan terjadi pada bulan Mei. Seperti biasa, bulan Maret saya sudah menjelaskan pergerakan pasarnya, bulan April, dan kemungkinan kalau saya lihat apa yang saya jelaskan ini, kalau saya bisa bilang ya sekitaran 85-90% oke lah, sesuai dengan apa yang saya prediksikan ya. Oleh karena itu, memasuki bulan Mei, saya membawakan lagi analisa bulanan kita di pair-pair seperti Euro USD, Pound Sterling, Gold, USD Yen Jepang, dan terakhir ya tentu saja indeks dolar Amerika. Rekan trader semuanya, seperti biasa rekan trader, kita akan melihat dulu bagaimana apakah yang terjadi pada pasar bulan kemarin ya. Seperti yang rekan trader lihat pada bulan kemarin, prediksi yang saya lakukan mulai dari pertama indeks dolar Amerika, kita bisa lihat di sini bahwa indeks dolar Amerika pada bulan kemarin saya memprediksikan bahwa dia akan mengalami sedikit pelemahan ya. Dan memang oke, benar, walaupun kalau kita lihat tendensinya pada bulan kemarin dia melemah itu dari level yang paling tertinggi ya. Level paling tertinggi 102 dan dia sempat menuju level paling terendah di putaran 100 sebelum ya. Dia masuk dari tanggal 1 itu 102, dia turun sampai terakhir sekitaran 100 dan memang dia agak sedikit naik sedikit ya. Dan kalau bulan ini saya bisa bilang bahwa tendensi bulan ini pun juga sedikit mengalami kemungkinan pelemahan. Kenapa saya bilang gitu? Karena kita lihat setelah rapat FOMC yang dilakukan pada dini hari Kamis kemarin dengan kenaikan tingkat suku bunga sebesar 25 BP antara 5-25%, lebih memiliki kecenderungan dovish sehingga membuat kemungkinan besar agak sedikit mengalami proses pelemahan terhadap indeks dolar Amerika. Dan kalau kita lihat juga indeks dolar Amerika ini secara 3 bulan berturut-turut dia sudah mengalami pelemahan yang sangat signifikan rekan trader. Ya, sangat signifikan pelemahannya. Kecuali bulan Februari, ya. Kecuali bulan Februari. Dan di bulan Mei ini kemungkinan besar dia juga akan melemah semua. Dia akan terus melemah lagi. Nah, nanti pertanyaannya ini si Maurits ini Amarket ini bikin analisa bulanan pas sudah mulai awal bulan. Ya saya bilang ya memang benar kan trader. Kenapa saya membuat analisa bulanan ini awal bulan seperti kayak gini setelah beberapa selang waktu? Karena saya akan melihat dulu apakah yang akan terjadi ke depan. Ya, karena yang paling penting adalah kita akan mencoba sampai masuk ke non-farm payroll. Dari situ kita bisa mengetahui arah pergerakan ke depan. Dan situ lebih gampang kita menganalisa daripada kita menganalisanya sebelum itu kan masih meraba-raba kan. Ya dalam ilmu statistik 10% bisalah. Ya sebenarnya belum 10% saya sih ya. Bisa mengambil sampel untuk bisa memasuki bulan tersebut. Oleh karena itu sekarang tanggal berapa? Tanggal 6 bisalah ya. Tanggal 6 3 hari sebelumnya kan. 4 hari lah. Senin, Selasa. Ya 4 hari. Anggaplah udah 10% dari 30 hari ya. Oke kita lanjut. Selanjutnya rekan trader itu adalah indeks dolar Amerika. Bagaimanakah Euro USD? Euro USD sudah sangat jelas seperti yang telah saya prediksikan bahwa pergerakan Euro USD pada bulan kemarin itu dengan menurunnya indeks dolar Amerika, artinya Euro USD dia mengalami penguatan rekan trader dan dia bergerak dari level paling terendah itu di 1.07 sempat ditutup di menyentuh level 1.109. Bayangkan 10 sampai ya 11 dan pergerakan dia ini adalah nilai tertinggi selama ya 13 minggu kalau nggak salah ya, semenjak bulan Maret tahun 2022. Itu adalah level paling tertinggi ya, telah dicapai oleh bukan bulan Maret sih, kemarin tuh bulan apa ya? Bulan April ya. Dari bulan April sampai bulan April tahun 2002 sampai 2023, 1 tahun akhirnya dia kembali lagi ke level tertingginya di seputaran 1.1. Ya, walaupun sempat turun ke level yang paling terendah ya, turun ke level paling terendah 1.0
kosong ya, sempat 1.0 pun juga sempat malahan di 09 malahan ya di tahun 2022. Dia kembali lagi memecah rekor 1 tahun sebelumnya di posisi 1.1, dan tendensi pada bulan kemarin, tendensi penguatan masih sangat kuat ya, dan kita akan lihat seberapa besar tendensi untuk bulan depan ya. Bagaimana pound sterling? Untuk pound sterling sudah sangat jelas juga pound sterling mengalami penguatan yang signifikan rekan trader, walaupun dia sempat turun di posisi paling terendah pada bulan kemarin di seputaran 1.226, dia bergerak maju dan dia menutup bulan ini di posisi 1.25750 ya. Euro Uncle pound sterling mencapai nilai tertinggi bukan bulan April tapi bulan Mei. Bulan Mei itu di seputaran ini tanggal berapa nih? Tanggal 5 kemarin ya. 1.2. Bagaimana ke gold? Gold sudah sangat jelas. Gold ini luar biasa. Dia menyentuh level tertinggi dalam selama sejarah gold, walaupun itu dia bukan pada bulan April tapi bulan Mei. Tapi gold pada prinsipnya dia, analisa saya memang saya bilang gold itu akan naik, dan memang saya tendensi saya kemarin kan saya bilang dia minimal akan menyentuh level 2050. Hal ini tercapai pada tanggal 12 April ya, 13 April tercapai 2050 ya, walaupun dia sempat turun dulu koreksi dan dia naik lagi ya, dia naik lagi di bulan Mei sudah sampai nilai tertinggi. Kita akan lihat seberapa besar gold ke depan. Selanjutnya di USD Yen Jepang bisa dilihat juga ya, pergerakan dari USD Yen Jepang ini kalau kita lihat tendensinya agak bearish ya, dan itu memang sudah sesuai dengan apa yang diprediksikan oleh saya. Memang saya memprediksikan juga bahwa dia akan bearish ya, dan memang tercapai ya. Nah, oke. Bagaimanakah untuk bulan depan? Nah, rekan trader, seperti yang telah saya bilang bahwa untuk bulan depan dalam hal ini bulan Mei, kita lihat dulu bagaimana kalender ekonomi yang ada di platform kita ya, di pasar. Kita lihat rekan trader, untuk kalender ekonomi yang harap rekan trader lihat adalah ya, ini kalender ekonomi. Kita telah melewati kalender ekonomi yang sangat krusial ya. Saya bilang bahwa lautan masa lembu telah kita lewati ya. Dimulai pada tanggal 1 ya, ini manajer pembelian, disambung hari Selasa ya, lowongan pekerjaan menurun sangat luar biasa. Ini yang menyebabkan kemarin itu bagaimana gold bisa awal terjadi kenaikan gold yang sangat luar biasa. Hari Rabu rekan trader bisa lihat bagaimana USD PMI-nya naik walaupun terjadi penekanan, dan kita lihat hari Kamis setelah non-farm payroll dikeluarkan, pasar bergetar dan dolar banyak mengalami pelemahan ya, sehingga mempengaruhi pasangan mata uang lain. Dan perlu saya bilang bahwa pada bulan ini adalah masa-masa krusial dolar, karena pertama, dolar Amerika, terutama negara Amerika, dia rekan trader mempunyai permasalahan yang sangat besar dalam perekonomian, di mana ya, permasalahan yang sangat besar di perekonomian di mana Amerika terlilit permasalahan hutang sampai jatuh temponya nanti pada tanggal 1 apakah bisa diselesaikan, itu pertanyaan yang sangat besar, karena apabila tidak bisa diselesaikan berarti ada gejolak ekonomi permasalahan ekonomi yang sangat besar di seluruh dunia ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah masalah perbankan ya. Masalah perbankan yang melanda Amerika membuat bagaimana mempengaruhi sendi-sendi ekonomi perekonomian dunia, dan salah satu kunci utamanya adalah penurunan dolar yang sangat luar biasa, ditambah dengan kenaikan dari gold atau pasangan mata uang yang mempunyai keterkaitan dengan dolar Amerika. Dan kalau kita lihat untuk bulan ini rekan trader ya, kita udah melewati FOMC, seperti yang telah saya bilang bahwa rapat FOMC menyatakan bahwa menaikkan tingkat suku bunga sebesar 25 BP dan lebih banyak ke dovish. Artinya kalau lebih banyak ke dovish, kemungkinan besar dolar akan semakin tertekan. Sehingga membawa angin segar buat pasangan mata uang lainnya. Kita bisa lihat di sini kemarin ditutup oleh non-farm payroll, di mana non-farm payroll tenaga kerja pertanian ini agak sedikit mengalami kenaikan, sehingga terjadi rebound balik dari dolar Amerika, agak sedikit mengalami kenaikan tapi secara garis besar dolar kemungkinan besar agak sedikit mengalami pelemahan ya selama bulan ini. Oke, kita lihat
Untuk berikutnya harus diperhatikan nanti pada tanggal 10 IHK inflasi Amerika ya. Ini harap diperhatikan inflasi Amerika. Ya, untuk minggu depan hari Kamis pun juga. Nah, ini hari Kamis ini adalah hari dari PDB pound sterling. Harap diperhatikan selain klaim pengangguran tiap minggu ada ya. Nah, indeks harga produsen oke. Hari Jumat pun juga PDB-nya kita lihat itu yang paling luar biasa itu nanti tanggal 12 ya untuk Amerika. Itu adalah nilai inflasi. Itu harap diperhatikan. Masih ada lagi data-datanya. Oke, selanjutnya rekan trader, kita akan lanjut terus. Kita lihat itu data-data yang paling menurut saya ini penjualan retail juga hari Selasa tanggal 16 Mei. Ya, nanti tanggal 17 Mei itu ada IHK dari inflasi zona Eropa. Harap diperhatikan. Ini menurut saya ini adalah data-data yang paling krusial ya, ya buat minggu tanggal 23 Mei tidak terlalu, tapi nanti IHK inflasi dari Inggris tanggal 24 Mei ini juga yang sangat mempengaruhi ya. Pada prinsipnya bulan ini pergerakannya kita udah bisa lihat setelah FOMC dan non-farm payroll, jadi prinsipnya sudah tidak terlalu bisa lebih banyak untuk ditebak ya, dianalisa ya. Oke, rekan trader semuanya, sekarang kita masuk ke teknikalnya untuk bagaimana bulan depan. Untuk bulan depan rekan trader, menurut saya kita masuk dari indeks dolar Amerika dulu. Indeks dolar Amerika menurut saya bulan depan masih memiliki kecenderungan untuk mengalami pelemahan. Ya, kalau saya bilang kecenderungan pelemahan masih kuat ya. Dan kalau kita lihat di sini rekan trader, ya kalau kita lihat, saya bisa bilang bahwa kecenderungan pelemahan ini tidak tertutup kemungkinan indeks dolar Amerika bisa mencapai nilai terendahnya itu di seputaran sini rekan trader 98. Ya, masih bisa menurut saya masih bisa dia turun sampai di seputaran 98 ya rekan trader ya. Akan tetapi kalau saya bilang dia itu akan mencoba melewati level sini dulu. Nah, 99,9694. Itu menurut saya nilai yang masuk dalam logika ya apabila terjadi pelemahan. Tapi secara garis besar saya mau bilang bahwa untuk indeks dolar Amerika bulan depan rekan trader yang harap diperhatikan itu adalah dia akan mencoba turun sampai di 98. Tapi saya tetap bisa bilang bahwa harap terus diperhatikan arah pergerakan dari indeks dolar Amerika ini. Analisa saya, dia ini akan mencoba turun sampai di 98.989 dan apabila terjadi kenaikan, menurut saya kenaikan yang paling maksimal untuk indeks dolar Amerika ini menurut saya dia akan berada di seputaran sini. Ini kalau paling maksimal ya, 103. Jadi akan bergerak di antara 103 sampai ke 98. Ini saya coba kasih gambar dulu. Nah, ini dia. Ini dia rekan trader ya. Nah ini dia ya. Itu dia. Itu menurut analisa saya. Tapi memang tidak tertutup kemungkinan juga dia bisa naik lebih tinggi lagi. Misalnya sampai ke level sini ya. Level ini ya. 104. Tapi saya tidak terlalu bisa bilang bahwa dia ke 104 sih. Saya lebih bisa bilang bahwa dia lebih banyak kecenderungan pelemahan untuk bulan ini. Bulan Mei. Oke, selanjutnya bagaimanakah Euro USD? Untuk Euro USD kita bisa lihat bahwa tendensi penguatan ini masih sangat kuat rekan trader. Walaupun di awal-awal ini masih terjadi wait and see, tapi menurut saya tendensi penguatan untuk bulan ini sangat kuat terjadi terhadap euro angkel saham dolar. Kita coba masuk di sini dulu. Oke. Nah, ya rekan trader ya. Saya bisa bilang bahwa penguatan dia ini dia akan mencoba ke level yang paling tertinggi ya. Saya bisa bilang bahwa dia akan mencoba level tertinggi itu di seputaran sini. Nah, oke, 1.12951 ya. Itu menurut saya dia akan mencoba sampai level tersebut ya, tapi tidak tertutup kemungkinan pun juga dia masih bisa naik pun juga sampai level tertinggi di seputaran 1.14520 ya. Ya, itu harap diperhatikan oleh rekan trader. Dengan asumsi apabila terjadi pelemahan, saya bisa bilang bahwa pelemahan dia itu yang paling sempurna itu dia akan coba turun pelemahan dia ya. Menurut saya pelemahan dia itu akan ya dia pasti akan coba turun sekitar 1.08 atau yang paling terendah di seputaran 1.06785. Oleh karena itu rekan trader, saya bisa bilang bahwa arah pergerakan dari Euro USD pada bulan ini menurut analisa saya dia akan mencoba di seputaran sini antara 1.0
0,6785 sampai 1.13060. Tapi tidak tertutup kemungkinan pun juga dia bisa turun lebih rendah lagi sampai ke level yang paling terendah di seputaran 1.05493 dan yang paling tertinggi ya di seputaran 1.14520. Tapi saya lebih optimis dia itu akan bergerak di antara 1.06785 sampai 1.130 ya. 130 ya. Jadi dia masih bisa naik sampai 130 ya. Oke, selanjutnya pound sterling. Untuk pound sterling rekan trader tendensinya sudah sangat jelas. Pound sterling ini untuk bulan depan masih punya tendensi penguatan. Ya, dan saya bisa bilang bahwa penguatan ini masih sangat kuat rekan trader. Menurut saya penguatan ini masih sangat kuat dan kalau saya lihat rekan trader, penguatan dia ini menurut saya dia masih bisa naik terus ya. Oke, memang dia akan coba sampai di seputaran 1.127587. Tapi saya masih bisa bilang bahwa dia akan coba sampai di 1.28047 menurut saya. Ya, kita akan lihat dulu seberapa besarkah penguatan dia. Ya, benar, dia akan mencoba sampai di situ ya. Dan hati-hati juga kalau terjadi pelemahan dia menurut saya dia akan mencoba lemahnya itu sampai pertama dia akan coba di seputaran 1.2282 atau yang paling terendah banget tuh di seputaran sini. Ya. Nah, sini 1.22259. Ya, oleh karena itu rekan trader, saya berasumsi bahwa pergerakan dari pound sterling pada bulan ini, bulan Mei adalah di seputaran sini. Nah, ini dia. Nah, 1.22882 sampai 1.27587. Dengan asumsi apabila terjadi kenaikan dia yang paling maksimal ya di seputaran sini. Nah, ini paling maksimal dan pelemahan yang paling minimal itu paling maksimal kalau terjadi pelemahan di seputaran terendah sini. Jadi sebenarnya rekan trader udah bisa lihat sih dia kalau naik terus sampai di sini ya siap-siap aja. Kemungkinan besar dia akan terjadi pembalikan arah. Ya saya bisa bilang ya paling tertinggi itu di 1.27587 itu menurut saya paling tertinggi ya. Bagaimanakah gold? Untuk gold sudah sangat jelas rekan trader, potensi gold kenaikan masih ada. Kenaikan masih ada rekan trader. Bullish menurut saya masih ada punya potensi dan ada yang bilang malahan bisa sampai 2100, 2100 malahan. 2100 ya. Oleh karena itu saya bisa berasumsi bahwa gold ini dia masih punya peluang yang sangat signifikan untuk mengalami kenaikan yang sangat luar biasa. Bisa dibilang bahwa dia benar kan, ada yang bilang bahwa memang dia menuju 2100. Nah, saya juga bisa bilang bahwa 2100, 2111 atau 2100 lah bisa dicapai oleh gold pada bulan ini. Nah, sekarang dia terjadi kontraksi dan pelemahan ini untuk sementara akan terjadi. Saya bisa bilang kalaupun pelemahan pun juga, pelemahan yang paling rendah menurut saya di 1913 malahan. Saya bisa bilang bahwa 1913 masih bisa terjadi ya. Oleh karena itu untuk bulan depan saya mengambil sebuah asumsi bahwa untuk gold ini dia akan mencoba ya menurut saya nilai paling tertinggi itu di seputaran 2111. Itu paling tinggi rekan trader, itu paling tinggi sekali. Bisa jadi bisa tidak, tapi menurut saya 2111 itu nilai yang paling tinggi. Dan kalau terjadi pelemahan 1913 masih bisa. Ya, minimal kalau terjadi pelemahan dia akan mencoba menyentuh level sini dulu 1964 dulu ya. Kalau dia menembus itu dia akan turun sampai level paling terendah di 1913. Tapi peluang naik sampai 2100 masih tetap ada. Dan kalau kita lihat tendensinya pun juga yang masih naik rekan trader, masih bisa naik. Kita akan lihat. Semua tergantung dari apakah Amerika bisa gagal bayar apa tidak. Bisa bayar dia punya utang apa tidak, atau masalah perbankan di Amerika masih benar-benar krusial apa tidak. Kalau sudah tidak, artinya dia akan turun. Tapi kalau gagal bayar utang, naik. Luar biasa naik. Selanjutnya rekan trader, bagaimanakah USD Yen Jepang? Untuk USD Yen Jepang, menurut analisa saya peluang bearish di sini sangat kuat. Menurut saya peluang bearish di sini sangat kuat ya. Dan kalau saya lihat ya, bearishnya ini masih bisa saja terjadi dan dia bisa turun sampai level paling terendah itu di seputaran 126.446. Walaupun saya lebih optimis dia akan turun cuma di seputaran 127 ya. Dan kalau terjadi kenaikan, ya saya bisa lihat di sini, mari kita lihat. Kenaikan dia paling tertinggi menurut saya kalau terjadi ya. Sabar, saya lihat dulu. Oke, ini. Nah, ini di sini. Ya, atau yang paling tinggi sekali lah di sinilah.
Nah, sini. Nah, di situ dia. Nah, kalau menurut saya kenaikan itu yang paling tertinggi itu akan terjadi sampai di 138, tapi 137 akan dicoba ya. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa untuk USD Yen Jepang saya berasumsi bahwa dia akan coba. Nah, di sini. Nah, pergerakannya itu akan terjadi dari 127.750 sampai 138.761. Walaupun nanti dia akan mencoba dulu sekitaran 137.721 ya. Tapi menurut saya dia masih bisa naik sampai ke 138.761. Oke rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah analisa bulanan kita pada bulan Mei. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bisa menjadi literatur yang baik untuk trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Pada prinsipnya, 1 minggu ini sudah bisa menentukan awal pergerakan selama bulan Mei. FOMC udah keluar, non-farm udah keluar, data-data JOLTS-nya udah keluar. Sebenarnya udah menurut saya 10% udah dapat itu. Jadi sebenarnya dari 10% yang kita udah dapat ini, kita udah bisa menentukan arah pergerakan ke depan seperti kayak gimana. Kalau orang yang trading panjang dengan cara seperti kayak ini, dia udah bisa menganalisa, oh ini dia pas seperti kayak gini nih. Ya, nanti tinggal terjadi koreksi-koreksi dikit aja kalau memang ada pergantian arah ya. Karena yang namanya trading kalau dia udah sampai titik puncaknya, dia pasti akan turun. Nah, disitulah rekan trader bisa mengambil posisi kalau dia sudah sampai titik puncak ya closing. Ambil lagi titik terendahnya ya, dia akan mencoba turun. Disitulah adalah seni dari trading. Oleh karena itu rekan trader, awal minggu yang sangat luar biasa, kita sudah bisa memprediksikan untuk selama bulan Mei ini. Dan saya berharap semoga apa yang saya prediksikan ini setidaknya memberikan manfaat untuk rekan trader semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa bulan Juni pada bulan depan. Salam profit Indonesia.